Halo Kang Daniel, perkenalkan saya Bayu Ali Al-Imam dengan NIM 2407624 dari kelas 3B. Melalui video asistensi ini, saya izin memaparkan laporan hasil praktikum pada mata kuliah Jaringan Komputer Dasar dengan materi atau tema membangun Virtual Local Area Network atau VLAN menggunakan Cisco Packet Tracer. VLAN atau Virtual Local Area Network itu merupakan sebuah fitur yang dapat dirancang pada perangkat switch yang fungsi utamanya untuk membagi jaringan menjadi beberapa kelompok atau beberapa segmen secara virtual sesuai dengan namanya. Artinya pembagian jaringan yang dilakukan itu tidak memerlukan perubahan atau pemisahan secara fisik. Jadi kita tidak mengotak-atiknya secara fisik, melainkan secara logika gitu ya, secara virtual. Nah, dengan adanya VLAN ini, meskipun host atau perangkat contohnya PC gitu ya, terhubung pada switch yang sama, pertukaran informasi tidak harus dilakukan ke seluruh host tersebut, melainkan dapat dibatasi sesuai dengan kebutuhan atau kebijakan jaringan. Nah, di PowerPoint atau di salin dia yang sudah diberikan oleh Bu Zahra, itu ada 2 praktikum yang harus dicoba, yaitu latihan 2 dan latihan 3. Kita mulai dari penjelasan latihan 2 dulu ya, praktikum pertama. Nah, jadi di soal itu sudah dibuatkan topologi jaringannya, aturannya juga sudah jelas disampaikan begitu ya, di port mana kita harus menghubungkan PC dengan switch, kemudian VLAN ID-nya sudah ditentukan, nama VLAN-nya juga sudah ditentukan gitu ya. Nah, alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum di sini adalah sebuah switch menggunakan switch 295024, kemudian ada 6 buah PC dengan IP address yang sudah ditentukan gitu ya. Mulai dari PC 0, 192, 168, 166 sampai PC kelima yang IP address-nya 192.168.171. Jadi berurutan gitu ya IP address-nya. Nah, langkah kerja atau cara membangun VLAN di sini, yang pertama buat topologi jaringan sesuai dengan instruksi soal. Ya, siapkan switch, kemudian 6 buah PC, dan hubungkan sesuai dengan instruksi soal gitu ya, portnya menggunakan kabel straight. Setelah itu, konfigurasi IP address di setiap PC sesuai dengan instruksi soal. Kemudian setelah itu, kita masuk ke switch, ke tab CLI gitu ya. Di sana kita bisa buat ID dan nama VLAN. Di sini VLAN-nya, VLAN yang pertama itu VLAN 100 untuk dosen, kemudian 110 gitu ya untuk ID VLAN mahasiswa, dan 120 untuk ID VLAN tendik. Kemudian setelah itu masukkan port ke VLAN masing-masing. Kita istilahnya konfigurasi di sini sesuai dengan topologi yang sudah dibuat gitu ya. Nah, setelah itu tes gitu ya. Saya melakukan 2 jenis tes. Yang pertama, tes ping antar PC yang berada dalam satu VLAN gitu ya. Yang pertama, percobaan ping dari PC 0 ke PC 2 itu berhasil. Kemudian percobaan ping dari PC 1 ke PC 3 ini masih berada dalam VLAN yang sama, juga berhasil. Kemudian ping dari PC 4 ke PC 5 juga berhasil gitu ya. Kenapa berhasil? Karena PC-PC yang dicoba gitu ya tadi,
itu berada dalam satu VLAN. Jadi berhasil gitu ya tes pingnya. Percobaan yang kedua yaitu percobaan tes ping antar PC yang berbeda VLAN. Kalau tadi dari PC 0 ke PC 2 gitu ya, satu VLAN. Kita coba dari PC 0 ke PC 1 dan ternyata hasilnya gagal. Kenapa gagal? Karena PC 0 dan PC 1 itu berada dalam VLAN yang berbeda. PC 0 berada dalam VLAN 100, VLAN dosen. PC 1 berada dalam VLAN 110 mahasiswa gitu ya. Jadi karena VLAN-nya berbeda maka tidak dapat terkoneksi gitu ya. Tes ping-nya jadinya gagal. Kemudian percobaan ping dari 0 ke PC 4, PC 0 ke PC 4 juga gagal. PC 0 itu kan 110 dosen, PC 4 itu tendik 120 ID VLAN-nya. Karena ini dua VLAN yang berbeda, maka hasil tes ping-nya juga gagal. Kemudian masuk ke praktikum yang kedua, latihan ketiga. Ini ada 2 PC yang sudah ditentukan IP address-nya, kemudian sebuah switch dan sebuah router. Jadi di sini ada routernya. Nah, langkah kerjanya hampir sama gitu ya, cuman tambahannya adalah mengkonfigurasi si routernya. Buat dulu topologi jaringannya sesuai dengan instruksi soal, kemudian konfigurasi IP address di setiap PC sesuai dengan informasi yang diberikan di soal, kemudian konfigurasi VLAN di switch sama gitu ya, kasih nama dulu gitu ya, kasih ID VLAN-nya dulu, kemudian masukkan port ke VLAN sesuai dengan instruksi atau informasi yang ada di soal. Nah, tambahannya mungkin ini buat trunk ke router, baru dikonfigurasi routernya gitu. Nah, hasilnya dengan menggunakan konfigurasi ini, dua VLAN yang berbeda itu dapat saling terhubung, dapat saling berkomunikasi setelah dilakukan tes ping. Karena hasil tes pingnya berhasil gitu ya. Melalui router menggunakan subinterface trunk. Konfigurasi ini efektif digunakan pada jaringan kecil menengah untuk implementasi inter-VLAN routing. Jadi bisa gitu ya, walaupun berbeda VLAN. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan VLAN mampu meningkatkan efisiensi, keamanan, dan pengelolaan jaringan dengan cara memisahkan jaringan secara logis tanpa perlu memindahkan perangkat fisik. Melalui konfigurasi VLAN pada switch, komunikasi antar perangkat hanya dapat dilakukan jika berada dalam VLAN yang sama, sedangkan komunikasi antar VLAN dapat difasilitasi melalui inter-VLAN routing menggunakan router. Seperti pada praktikum 2 ya, latihan 3. Pada praktikum pertama, hasil pengujian menunjukkan bahwa komunikasi antar perangkat dalam VLAN yang sama berhasil dilakukan, sedangkan antar VLAN yang berbeda gagal terhubung gitu ya, gagal di ping sesuai dengan konsep VLAN gitu. Sementara itu pada praktikum yang kedua, implementasi inter-VLAN routing berhasil membuat dua VLAN yang berbeda dapat saling berkomunikasi melalui router. Nah, dengan demikian, praktikum ini berhasil membuktikan konsep dasar dan implementasi VLAN serta inter-VLAN routing menggunakan Cisco Packet Tracer yang menjadi dasar penting dalam perancangan jaringan yang tersegmentasi, aman, dan efisien. Kemudian terakhir ini ada beberapa sumber yang saya baca untuk menambah informasi dan pemahaman gitu ya, selain dari PowerPoint atau salindia yang Ibu Zahra berikan di kelas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video asistensi ini, Kang. Terima kasih atas kesediaannya mendengarkan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan dapat diperbaiki di praktikum-praktikum selanjutnya. Sekali lagi terima kasih.